Siapa yang pernah menyangka jika keberadaan makhluk gaib di kehidupan manusia akan sangat berpengaruh pada mental manusia di sekitarnya. Di antara kalian tentu pernah juga mendengar pertemanan seorang manusia dengan seorang dari kalangan jin, setan, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan hantu. Ternyata memang benar adanya. Pertemanan mereka layaknya persahabatan manusia seperti pada umumnya. Namun, yang membedakan adalah hanya dimensinya saja. Ya, kisah ini aku alami terjadi kepada seorang teman sebangkuku di sekolahku. Namaku Arya. Aku bersekolah di salah satu SMA di kota Tangerang. Kisahku berawal ketika aku mulai dekat dengan seorang teman baru di sekolahku bernama Satria. Ia murid pindahan dari Pekanbaru dikarenakan ayahnya pindah tugas ke kota Tangerang. Jadi mau tidak mau dia pun harus ikut dengan keluarganya. Satria adalah orang pendiam, jadi di sekolah pun ia tidak pernah berbaur dengan teman-teman yang lainnya. Bahkan denganku pun jarang sekali mengobrol jika tidak ada pembicaraan yang sangat penting-penting sekali. Awalnya aku tidak pernah memiliki kecurigaan apapun tentang Satria. Yang ku tahu, ia anak yang kalem, pintar sekali di sekolah. Bahkan saking pintarnya aku tidak pernah melihat ia mendapatkan nilai di bawah 100. Ya wajar sih ya, anak yang pendiam biasanya memang otaknya lebih tokcer, pikirku. Suatu hari, sekolahku memberikan kami tugas kelompok membuat sebuah animasi tentang lingkungan hidup. Kebetulan saat itu kelompok hanya terdiri dari 2 orang saja. Hingga aku pun merasa beruntung ketika harus satu kelompok dengan Satria. Pasti aku akan mendapatkan nilai yang bagus, pikirku. Mengingat Satria sangat pintar sekali dalam berbagai pelajaran di sekolah. Karena tugas ini cukup rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama, akhirnya aku memutuskan untuk menginap di rumah Satria yang lokasinya hanya 20 menit dari rumahku. Jadi cukup dekat sekali. Ditambah, jika aku harus mengerjakan di rumahku, pastinya akan tidak nyaman. Karena di rumah banyak sekali adik-adikku yang masih kecil, pasti akan mengganggu juga nantinya. Singkat cerita, selepas Isya, aku pun sampai di rumah Satria yang cukup luas. Ada banyak tempat yang nyaman untuk dipakai mengerjakan tugas di rumahnya. Bahkan, sesekali aku mengambil HP-ku hanya sekedar untuk selfie dan mencari spot yang bagus untuk mengisi beranda Instagramku. Sebelum mengerjakan tugas, aku sempat bertanya tentang keluarganya. Dan ternyata Satria adalah anak satu-satunya, jadi ia tidak memiliki kakak ataupun adik sama sekali. Wah enak, pikirku, anak orang kaya. Kayaknya mau apa-apa bisa langsung beli. Beda sama gue, mau apa-apa harus nabung dulu. Mending kebeli, kadang suka dipinjam ibu buat beli kebutuhan sehari-hari. Nasib gue beda dikit lah sama Satria, pikirku. Malam itu, di rumah Satria suasana sangat sepi sekali. Ketika aku bertanya tentang keberadaan ayah dan ibunya Satria, ia hanya bilang kalau ayahnya lagi lembur kerja sampai besok pagi dan ibunya sudah tidur. Ya nggak apa-apa lah, lebih enak sepi, pikirku. Mengerjakan tugas pun akan sangat nyaman. Aku pun langsung mengajak Satria mengerjakan tugas sekolah karena takut keburu ngantuk. Namun saat aku mengajaknya, Satria menolaknya dengan alasan harus nunggu ibu dulu bangun. Aku pun mengernyitkan dahi keanehan. Ngerjain tugas sekolah ngapain nunggu ibu lo bangun sih, Sat? Kan ini tugas kita, sahutku pada Satria.
namun ia hanya tersenyum saja. Ia pun mengajak bermain PlayStation, katanya biar otak rileks sebelum mengerjain tugas. Aku yang di rumah memang sangat hobi bermain game, sontak langsung mengiyakan ajakan Satria. Hingga tepat pukul 11 malam, tiba-tiba mataku terasa mengantuk. Ya, mengantuk sekali. Padahal di rumah biasanya begadang. Begadang sampai pagi pun biasanya lebih kuat. Apalagi disuguhkan game, pasti sangat betah. Namun kali ini aneh. Keinginanku sangat besar ingin melanjutkan bermain game. Namun mata terasa sangat berat. Seketika Satria pun sudah mulai ngeh dengan keadaanku yang sudah mulai mengantuk dan mengajakku untuk tidur di salah satu kamar yang biasa dipakai untuk kamar tamu. Saking ngantuknya, aku pun mengiyakan ajakan Satria dan tanpa berlama-lama, aku pun mulai tertidur di kamar itu. Saat sedang enak-enaknya tidur, tiba-tiba aku mendengar suara Satria seperti sedang bermain dan tertawa-tawa di kamarnya. Kebetulan kamar yang aku pakai untuk tidur bersebelahan dengan kamar Satria. Jadi suara itu sangat jelas sekali terdengar. Aku juga mendengar suara perempuan yang kurasa memang sedang bermain dengan Satria. Ya, mungkin ibu Satria sudah bangun. Jadi kupikir mereka sedang bermain-main di kamarnya. Tidak berselang lama, suara Satria dengan seorang perempuan itu pun terhenti. Dan suasana mulai kembali sepi. Astagfirullah, tiba-tiba aku teringat akan tugas animasi yang besok pagi sudah harus aku kumpulkan. Aku pun beranjak dari tempat tidurku dengan niat ingin mengajak Satria mengerjakan tugas sekolah. Aku pun mulai berjalan menghampiri kamar Satria. Saat aku sudah di depan pintu kamarnya yang sedikit terbuka, aku mendengar suara yang rasanya sangat aneh dari dalam kamar Satria. Dengan rasa penasaran, aku mencoba mengintip dari selah pintu kamar Satria. Dan betapa terkejutnya ketika aku melihat di dekat Satria yang sedang duduk di depan komputer, ada seorang perempuan berbaju putih sedang berdiri di sampingnya. Tidak, bahkan aku tidak melihat berdiri, bahkan seperti melayang. Astagfirullah, seketika ingin rasanya aku berteriak. Namun aku takut sosok itu melihatku. Rambutnya sangat panjang, wajahnya tidak terlihat jelas karena aku hanya melihat bagian arah belakang tubuhnya saja. Sedangkan tangannya sedang mengusap-usap kepala Satria yang masih fokus sekali di depan komputernya. Dan aku melihat kuku perempuan itu sangat panjang sekali dengan sedikit darah di sekelilingnya. Sontak aku semakin bertambah ketakutan. Perlahan aku mencoba meninggalkan tempat itu untuk kembali ke kamarku dengan sangat hati-hati. Aku pun langsung bersembunyi di balik selimut dengan perasaan yang sangat ketakutan. Seketika aku berpikir untuk menghubungi ayahku untuk menjemputku di rumah Satria. Namun sialnya, aku ingat HP-ku disimpan di atas kursi saat aku sedang bermain PlayStation tadi. Karena saking ketakutan dan tidak ingin lagi keluar kamar, aku lebih merasa aman berada di dalam selimut meskipun dengan keadaan tubuh yang penuh dengan keringat dan jantung yang semakin berdebar kencang. Aku sempat berpikir, siapa perempuan itu? Kenapa begitu dekat dan sangat akrab sekali dengan Satria? Hingga baru kali ini aku mendengar tawa Satria yang begitu lepas. Namun kenapa Satria tidak merasa ketakutan di dekatnya? Saat keadaanku mulai merasa tenang,
Tiba-tiba ada seseorang yang membuka pintu kamarku. Sontak, aku semakin ketakutan dan mencoba untuk pura-pura tidur dalam selimut yang masih menjadi tempat teramanku. Lalu, tidak berselang lama, ia menaiki tempat tidurku dengan suara geraman seperti harimau. Keringat semakin deras bercucuran di tubuhku. Ingin sekali rasanya berlari dan keluar dari rumah ini. Namun nyaliku berasa sangat ciut untuk kabur. Tiba-tiba ada yang mengusap bagian tanganku. Sontak aku kaget dan kali ini aku berpikir memang benar-benar harus berlari kabur dari rumah ini dan masa bodoh dengan tugasku itu. Aku pun mencoba membuka selimutku dan menyiapkan tenagaku untuk langsung lari keluar kamar. Dan sial, tubuhku tiba-tiba terasa sangat kaku sekali dan susah untuk digerakkan. Kali ini di sampingku seperti ada sesosok yang menggeram. Sontak aku melihat ke arah samping, walaupun nyaliku ciut. Apa kamu di sini? Seorang perempuan dengan wajah yang pucat dan mata yang hitam sedang berada di sampingku dan menatapku. Baunya sangat busuk membuatku seperti ingin muntah. Kali ini aku ingin menjerit, namun suaraku seperti ada yang menahan. Tiba-tiba tubuhku terbanting ke arah tembok yang berada di samping sebuah lemari, dan aku mulai pingsan dan tak sadarkan diri. Keesokan harinya, aku sudah berada di rumahku dengan beberapa luka lebam di bagian perut dan tanganku. Di sampingku, aku melihat ayah dan ibuku serta seorang lelaki parubaya sedang menggandeng bahu Satria yang saat itu kepalanya hanya menunduk saja. Seketika lelaki parubaya itu memperkenalkan diri kalau ia adalah ayah Satria dan ia yang membawaku pulang ke rumahku. Ia pun meminta maaf pada keluargaku atas kejadian yang terjadi menimpaku semalam di rumahnya. Lalu ia menjelaskan kalau sebetulnya Ibu Satria sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Dan sejak kecil, Satria memang seperti ada sosok penjaga dirinya yang biasa dipanggil Ibu. Semenjak ibunya meninggal, Satria berubah menjadi sosok yang pendiam dan kurang bersosialisasi dengan teman-temannya. Alasan ayahnya mengajak pindah ke Tangerang pun karena sebenarnya ingin Satria sembuh dari gangguan sosok yang dipanggilnya ibu itu. Namun tetap saja, sosok itu sudah sangat dekat dengan Satria. Singkat cerita, setelah beberapa hari beristirahat di rumah, akhirnya aku kembali memberanikan diri untuk mulai masuk sekolah dan mencoba untuk tidak terlalu dekat dengan Satria. Namun sesampainya di sekolah, aku mendapatkan kabar bahwa Satria sudah pindah semenjak kejadian yang kualami. Karena khawatir akan membuatku terus merasa trauma dan ketakutan. Semenjak kejadian itu, aku sudah tidak pernah lagi bertemu dengan Satria dan dengan ibu gaibnya yang selalu ada di dekatnya.